sebenarnya berangkat dari keresahan saya terkait dengan semangat masyarakat untuk apa ya, memasukkan anak-anaknya ke pendidikan agama. Jadi perhatian orang tua terhadap pendidikan agama semakin kesini semakin tambah menurun. Saya setiap tahun seringkali mendapat keluhan dari teman-teman ustadz, asatidz yang mengajar di madrasah diniyah. Rata-rata mereka berkeluh kesah, madrasah diniyah hari ini sudah mulai la yamutu wa la yahya. Artinya mati tidak, hidup tidak. Ini rata-rata di Kabupaten Pekalongan. Kita bisa cek hanya beberapa madrasah diniyah yang masih eksis, tetapi yang lain sudah tidak bernapas, gitu ya. Padahal kalau kita lihat embrionya dari Madrasah Taman Pendidikan Al-Qur'annya luar biasa. Embrionya bagus. Semangat anak-anak kita untuk belajar membaca Al-Qur'an bagus. Sehingga TPQ tumbuh subur di Kabupaten Pekalongan. Tetapi begitu selesai TPQ Madrasah Diniyah habis. Ini berarti ada sesuatu yang salah. Ada problem yang harus kita gali bersama-sama. Ya. Apakah dari sisi kurikulumnya belum tentu juga. Atau bisa iya. Anak-anak ketika belajar di TPQ enjoy. Dengan kurikulum, sistem model pembelajaran di TPQ enjoy. Tapi begitu masuk di madrasah diniyah, ketemu dengan pelajaran-pelajaran yang berat-berat, kesannya madrasah ini menjadi angker bagi anak-anak. Sehingga daya minat anak-anak untuk sekolah di madrasah semakin berkurang. Atau bisa jadi karena kebijakan sekolah-sekolah umum yang tidak sinkron dengan waktu pembelajaran anak-anak di madrasah. Sehingga waktunya anak-anak madrasah banyak kegiatan-kegiatan sekolah. Ya. Atau anak-anak kita lebih mementingkan sekolah-sekolah umum. Artinya misalkan waktunya anak belajar di madrasah diniyah, dipaksa anak untuk ekstrakurikuler, menghadapi ujian, ini dan itu. Sehingga anak banyak meninggalkan kegiatan-kegiatan madrasah. Atau karena memang ya pergaulan anak-anak kita yang sehingga mengabaikan kegiatan-kegiatan madrasah. Atau bisa jadi orang tua hari ini kurang berwibawa lagi di hadapan anak-anaknya. Begitu juga dengan ustadz, juga tidak punya wibawa lagi di hadapan anaknya. Bahkan kiainya pun juga kadang-kadang tidak punya wibawa di hadapan anak-anaknya. Sehingga orang tua sudah seringkali mendorong anak-anaknya untuk belajar madrasah. Ustadz juga sama, sudah mendorong anak-anaknya belajar madrasah. Kiai juga sama. Tapi ternyata sama sekali tidak ditanggapi oleh anak-anak kita. Maka beberapa kali saya sampaikan kepada pemangku-pemangku kebijakan di pemerintahan Kabupaten Pekalongan sejak beberapa tahun yang lalu. Ketika saya diundang untuk ngisi acara di pemerintahan misalkan, saya sampaikan bahwa ini satu-satunya yang masih punya wibawa di hadapan anak-anak kita adalah pemerintah. Kalau seandainya orang tua, ustadz, kiai sudah tidak didengar lagi oleh anak-anak kita. Dengan cara apa kewibawaan pemerintah itu? Tentunya dengan cara mengeluarkan peraturan daerah, perda terkait dengan TPQ, terkait dengan madrasah diniyah. Sehingga anak masuk SMP harus memiliki sertifikat Taman Pendidikan Al-Qur'an, anak masuk di tingkat SMA harus sudah memiliki sertifikat atau ijazah madrasah diniyah. Sehingga anak-anak begitu sanawiyah SMP mereka tidak meninggalkan madrasah diniyah karena punya kepentingan untuk sekolah di SMA yang harus dia memiliki madrasah diniyah. Nah, makanya ketika semua itu tidak bisa terrealisasikan sampai hari ini, saya mencoba untuk memulai dari diri saya sendiri. Mulai rencana tahun 2023 ini, saya rencananya akan membuat pendidikan setingkat SMP, tapi berbasis mengaji. Ya tentunya di samping terpadu
bagi lingkungan-lingkungan sekitar yang ingin ikut belajar di SMP IT Al-Qutub Cendekia, ada syaratnya. Mereka harus ikut pendidikan madrasah diniyah, pondok pesantren setiap ba'da asar dan setiap ba'dal maghrib. Jadi setidaknya mengikat anak supaya mereka mau belajar di madrasah. Itu barangkali motivasi saya kenapa saya ingin sekali membuat gerakan mengaji lah untuk anak-anak. Jadi bukan hanya slogan saja, tetapi harus kita buktikan bahwa kita setiap ba'dal asar, ba'dal maghrib, anak-anak kita belajar ilmu agama di madrasah atau di pondok pesantren. Itu sebenarnya yang memotivasi saya mendirikan pendidikan di lingkungan saya, baik pondok pesantren, madrasah maupun SMP yang rencananya akan dimulai tahun 2023 ini. Jadi begitu, Mas, kira-kira. Untuk rencana pendirian SMP sendiri baik apa yang bagaimana cara mungkin untuk daftarnya, kemudian kurikulum seperti apa yang Oh ya. Jadi kalau pendaftaran sebagaimana yang lain, ada pendaftaran secara online, ada pendaftarannya secara offline. Dan alhamdulillah secara offline sudah berjalan, secara online juga berjalan. Kita juga punya website yang bisa dihubungi secara online ya. Nah, rencana kurikulum SMP Islam Al-Qutub Cendekia ini adalah mengedepankan pendidikan, lebih menonjolkan keagamaan. Ya, terutama tetap kajian teks kitab kuning lah ya. Tetapi di samping itu ada unggulan yang akan kami tonjolkan, yaitu gramatika bahasa. Karena ini sebuah kebutuhan, Pak. Karena saya melihat ini berangkat dari pengalaman saya belajar di dalam negeri maupun di luar negeri. Ternyata rata-rata kelemahan kita adalah dari sisi gramatika, terutama di gramatika bahasa Inggris. Kalau yang di pondok-pondok modern, kelemahannya adalah gramatika bahasa Arab. Nah, saya ingin menutup kekurangan-kekurangan itu. Dari sisi gramatika bahasa Inggris tertunjang, gramatika bahasa Arab juga tertunjang. Jadi sebenarnya begini, kalau kita mau belajar di luar negeri, Mas, yang pertama yang paling kita butuhkan adalah reading kompetensi. Bagaimana kemampuan kita untuk membaca, bukan kemampuan kita untuk berbicara. Kalau speaking competence itu bisa kita dapat ya dengan cepat. Kalau kita hidup di negara lain 3 bulan, 4 bulan kita sudah bisa menyesuaikan. Tapi kalau reading kompetensi ini yang agak repot, maka ini diperlukan sebuah ilmu alat. Nah, makanya ilmu alat itu harus kita siapkan sejak dini. Makanya rencananya SMP Islam Al-Qutub Cendekia ini sejak dini kita akan mempersiapkan gramatika untuk anak-anak, agar supaya nanti setelah dia lulus SMP sudah tidak punya lagi problem terkait dengan gramatika bahasa. Sehingga nanti begitu anak-anak menginjak tingkat SMA aliyah, sudah mulai terbiasa dengan membaca teks-teks asing, baik yang berbasis bahasa Arab maupun berbasis bahasa Inggris. Sehingga nanti ketika dia kuliah, sudah terbiasa literasi asing, baik Arab maupun Inggris. Itu harapan saya. Maka sejak dini mulai saya kedepankan gramatika bahasa. Ini yang terpenting. Begitu, Mas Koyum. Ya.